Oke pemirsa, konon katanya sekarang saya sudah ada di air terjun Sekar Langit yang kisahnya sudah sangat terkenal ya, tentang Jakatarup. Sekarang malam pemirsa, ini kira-kira jam 11 malam. Saya mencoba eksplorasi sendiri ke sini. Memang di sini kan banyak mitosnya pemirsa ya. Kalau pemirsa di sini kondisinya hutan pemirsa ini ya, hutan bambu, seperti sangat masih kayak hutan liar pemirsa, tapi udah ada jalan setapak, bukan setapak sini, jalan bisa dilalui oleh motor juga. Jalannya bisa dilalui oleh motor juga pemirsa. Dan katanya dari sini sekitar 400 meter. Nanti kita coba lihat di bawah kayak gimana pemirsa ya. Ikuti terus penelusuran saya. Seperti yang pemirsa lihat di sini, memang jalannya sangat ekstrim pemirsa. Apalagi kalau sendirian di sini seperti saya, memang kondisinya jadi serem. Apalagi tengah malam gini, jam 11 malam ya. Lihat ke bawah pun juga langsung saya udah bisa mendengar aliran air dari sini. Seperti yang pemirsa tahu kan, memang kisah Jakatarup sangat melegenda ya. Yang katanya ada 7 bidadari sedang turun ke bumi mandi. Terus Jakatarup mencuri salah satu selendangnya. Akhirnya si bidadari tersebut tidak bisa kembali ke langit karena memang bidadari tersebut tidak membawa busana lain, dan katanya kekuatannya memang ada di selendangnya pemirsa. Jadi setelah itu katanya bidadari tersebut, si Namung Wulan itu akhirnya menikahi Jakatarup dan tinggal di bumi pemirsa. Jakatarup juga merupakan sosok yang terkenal di zaman kerajaan Mataram pemirsa ya, sebelum zaman dari Panembahan Senopati. Oke pemirsa, memang Jakatarup memang terkenal di sini. Banyak orang juga datang ke sini, padahal ini tempat wisata sebenarnya, tapi juga ada orang yang datang untuk ritual. Kalau mau kita buktikan, nanti kita ke bawah, kita coba lihat ada nggak bunga-bunga yang seperti biasa orang ritual atau dupa-dupa. Katanya juga ada orang yang mengambil air dari air terjunnya untuk mengabulkan permintaan. Dan beberapa orang juga masih sering melihat sosok Jakatarup yang sedang bertapa katanya di sini. Seperti yang pemirsa lihat, ini gelap sekali di sini. Dan saya juga sendirian di sini. Kalau ngomongin mistis ya pemirsa, yang saya dengar tadi dari penjaga di sini, katanya kalau tukang sapu-sapu di sini pagi-pagi sedang menyapu, suka mendengar suara tangisan perempuan katanya di sini. Dan kadang orang tersebut juga suka mendengar ada suara keramaian di air terjun, tapi pada saat dihampiri tidak ada apapun pemirsa. Ini juga rawan longsor pemirsa. Kalau pemirsa lihat ini, di bagian kanan langsung tebing-tebing masih tanah pemirsa. Jadi kalau hujan terlalu deras, debit air yang banyak bisa menyebabkan longsor juga pemirsa. Di bagian kanan kalau pemirsa lihat nih, jalannya agak jauh, jadi nanti saya sambung lagi kalau sudah mendekat di bawah pemirsa ya. Seperti yang pemirsa dengar, kalau di kamera suara dari airnya terdengar makin keras, berarti kita sudah semakin dekat dengan lokasi air terjunnya pemirsa. Dan kalau pemirsa di sini benar-benar di samping kiri kanannya pohon yang tinggi-tinggi sekali, jadi menambah kesan angker juga pemirsa. Ini lebat sekali pemirsa daun pohon-pohonnya. Kita coba terus ke bawah yuk. Nah, kalau pemirsa lihat di sini, ini mulai ada bebatuan-bebatuan yang bentuknya seperti, kalau orang bilang ini batu tulis pemirsa. Kalau dari informasi yang saya dapatkan, di sini merupakan tempat yang paling angker katanya. Tapi saya sih di sini nggak merasa apapun pemirsa, walaupun saya sendirian. Kita coba terus turun ke bawah lagi pemirsa. Nah pemirsa, seperti yang bisa dengar, suara air terjun makin deras. Dan kalau misalnya di sini saya terhadang sedikit oleh jatuhnya pohon-pohon bambu ini pemirsa dari atas kanan. Jadi saya harus agak menunduk sedikit melewati
batang pohon bambu ini pemirsa. Sudah sangat deras sekali pemirsa, dari kiri saya juga sudah bisa terlihat itu sedikit airnya. Ternyata saya harus menaiki anak tangga lagi pemirsa ke atas. Aduh. Yuk pemirsa, kita naik ke atas. Oke pemirsa, konon katanya sepertinya saya sudah sampai nih. Saya disambut oleh banner selamat datang di air terjun Sekar Langit. Sepertinya dia posisinya di sebelah kiri pemirsa. Harus melewati jembatan ini kayaknya. Ternyata kesini sendirian malam-malam memang beda pemirsa ya. Naik jembatan aja saya sedikit takut pemirsa. Ayo kita lewatin yuk. Seperti yang pemirsa dengar, suara airnya sudah sangat deras sekali. Aduh. Oke pemirsa. Saya nggak kebayang kalau jembatan yang saya lewati tadi lumpuh. Jadinya gimana? Oke pemirsa, ada tangga lagi di sini. Kita coba naik ke atas yuk. Jalannya agak licin ya pemirsa, karena basah, karena juga sekarang hujan. Walaupun di sini dingin, tapi saya sudah mulai keringetan pemirsa. Karena memang jalannya juga agak lumayan jauh ternyata, nggak sedekat yang saya kira. Ada tangga lagi nih pemirsa, yuk kita naik yuk. Oke. Sampai pemirsa. Di sini kalau pemirsa baca, ini merupakan pertapaan Joko Tarub. Sepertinya di sini lokasinya tempat Joko Tarub bertapa. Karena kalau pemirsa lihat ini, kalau lihat ke bawah itu langsung air terjun ya pemirsa. Memang kondisi di sini sangat gelap sekali pemirsa, jadi kalau di kamera mungkin tidak terlalu kelihatan, tapi tepat di depan saya itu air terjun ya pemirsa, dan airnya deras sekali pemirsa. Nah seperti yang pemirsa lihat, ini merupakan tempat pertapaan Joko Tarub. Memang bentuknya seperti pelataran yang pandangannya itu langsung menuju ke air terjunnya pemirsa. Berada di tempat kompleks air terjun Sekar Langit yang diyakini tempat mandinya ketujuh bidadari dari langit. Tim konon katanya melanjutkan eksplorasinya yang konon katanya merasakan aura penuh misteri dan ganjil di tempat tersebut. Benarkah demikian? Kita ikuti bersama pemirsa. Oke pemirsa, sekarang saya lagi menuju ke bawah ini. Langsung ke air terjunnya. Di sini ada jalan kecil, saya akan coba turun ke bawah. Ya, ini dia pemirsa. Saya sudah berada di bawah. Tepatnya di air terjun Sekar Langit ya pemirsa. Dan ini merupakan air terjunnya. Ya pemirsa, saya di sini merasa agak sedikit merinding ya. Karena mungkin memang saya lagi sendirian di sini. Jadi suasananya juga jadi nggak enak pemirsa. Ditambah lagi dengan kencangnya suara air terjun di sini, membuat saya makin merasa sendirian di sini. Dan apa ya pemirsa, saya merasa ramai tapi saya sendiri gitu. Mungkin karena kencangnya air ini pemirsa. Dan kalau pemirsa di sini memang airnya sangat
deras sekali dari atas, tapi di bagian bawah saya merasa agak sedikit aman untuk masuk, tapi karena kondisi sudah malam dan saya sendirian, saya juga tadi dikasih tahu oleh penjaga jangan sampai masuk ke air, makanya saya sampai di sini aja pemirsa. Dan inilah lokasi dimana yang katanya 7 bidadari berenang, mandi, dan lalu salah satu bidadari tersebut renangnya diambil oleh Joko Tarub pemirsa. Kalau saya lihat airnya di sini sudah tidak terlalu jernih. Mungkin karena sering digunakan juga oleh wisatawan, jadi agak sedikit kotor. Sangat disayangkan sekali pemirsa ya, tempat sebagus ini tapi harus kotor oleh sampah-sampah seperti ini pemirsa. Dan memang saya di sini merasa agak terancam atau merinding, yang membuat saya seolah-olah jangan terlalu lama di sini. Mungkin saya mengganggu atau gimana, saya nggak tahu. Tapi memang saya juga tidak ingin berlama-lama di sini pemirsa. Kalau pemirsa lihat di sini tidak terlihat sih pemirsa, tapi kalau yang saya lihat di sini di bagian atas ini, di sini sih kalau yang saya lihat di sini pemirsa, di bagian atas ini memang bentuknya seperti tebing dan langsung ada pohon-pohon di atasnya, menambahkan unsur seram ya pemirsa. Dan setelah saya berada di sini, saya baru terbayang kejadian banjir bandang tersebut pemirsa. Memang di sini terasa tenang, tapi ketika air di atas sangat besar jatuh ke bawah, memang orang di bagian sini akan hanyut pemirsa, karena kita tepat berada di bawah air terjun tersebut pemirsa. Apalagi kalau kondisinya sedang berenang di dalam situ pemirsa. Oke pemirsa, sepertinya itu aja eksplorasi saya di lokasi air terjun Sekar Langit ini pemirsa. Terima kasih. Saat tim konon katanya melakukan eksplorasi di air terjun Sekar Langit yang terletak di Desa Telogorejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, sudah hampir tengah malam alias jam 11 lewat. Jalan di tengah kegelapan di tengah hutan memang butuh nyali besar pemirsa. Bukan hanya soal banyaknya misteri yang banyak dibicarakan di kompleks wisata air terjun Sekar Langit, seperti seringnya penjaga mendengar suara perempuan sedang menangis atau adanya keramaian dari arah air terjun. Tapi juga kemungkinan adanya ular berbisa melintang di jalan yang tidak ada pencahayaan sangatlah besar pemirsa. Perjalanan menuju air terjun Sekar Langit yang menanjak ke arah lereng gunung dan jauhnya dari jalan raya sekitar 400 meter juga membutuhkan tenaga ekstra. Belum lagi kondisi jalan yang basah dan licin, maka kemungkinan untuk tergelincir dan jatuh selalu ada. Tapi melakukan eksplorasi sendirian di tengah malam di kompleks wisata alam yang masih asri hutannya juga bukan perjalanan yang mudah. Apalagi masyhurnya legenda Jaka Tarub dan ketujuh bidadari dari kayangan di hutan yang dulu konon dikenal angker, tentu saja menghadirkan ketakutan tersendiri.